Ya, ini materi yang ke-11 kalau nggak salah ya, soal yang ke-11. Nah, soal yang ke-11 dan sampai dengan soal yang ke-20 kita sudah masuk pada kelas 11 dan kelas 10. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas adalah sistem transportasi hewan. Nah, yang khususnya yaitu pada sub gangguan pada sistem transportasi. Gangguan yang pertama yaitu leukemia. Leukemia ini adalah nama lainnya kanker darah, di mana jumlah sel darah putih itu melebihi dari standar normal. Standar normalnya adalah 9.000 per cc. Nah, ini dikatakan seseorang itu menderita leukemia apabila standar jumlah sel darah putih atau leukositnya mencapai 20.000 per cc. Biasanya gejala leukemia ini ditandai dengan demam dan menggigil, kemudian tubuh merasa lelah, dan rasa lelah itu tidak hilang meskipun sudah beristirahat. Berat badan itu turun drastis, kemudian mengalami kekurangan darah, ada bintik merah pada kulit, sering mengalami mimisan, kemudian tubuh terlihat pada bagian-bagian tertentu mengalami memar, terjadi produksi keringat yang berlebihan, kemudian mudah terkena infeksi, dan muncul benjolan di leher akibat pembengkakan dari kelenjar getah bening. Dan kemudian pada bagian perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limpa yang membengkak. Nah, sekarang kita lihat gangguan sistem transportasi yang lainnya. Ya, adalah hemofilia. Hemofilia adalah suatu penyakit genetik yang disebabkan seseorang itu tidak mampu membentuk zat anti pembekuan darah. Sehingga jika terjadi luka, maka darah akan terus mengalir. Ya, kalau terjadi luka, darah akan terus mengalir. Nah, ciri-ciri orang yang menderita penyakit hemofili adalah sering terjadi mimisan, ya, dan mimisan itu sulit berhenti. Kemudian perdarahan pada luka yang susah untuk berhenti. Kalau toh berhenti, dia membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai 1 atau 2 jam. Dan sering mengalami pendarahan pada gusi ketika kita sikat gigi. Kemudian pendarahan pada ketika seseorang itu setelah selesai disunat, ya, atau sirkumsisi. Nah, pendarahan ini sulit untuk berhenti. Kemudian ditemukannya darah pada urin dan feses penderita. Ini biasanya orang-orang yang sudah mengalami leukemia akut, ya. Terus mudah mengalami memar. Terus leukemia maksudnya hemofilia akut. Kemudian mudah mengalami memar dan pendarahan pada sendi yang disertai dengan nyeri dan bengkok pada sendi serta siku dan lutut. Yang berikutnya adalah hipotensi, tekanan darah rendah. Nah, ini disebabkan karena kemampuan jantung untuk memompa darah itu mengalami gangguan, ya, sehingga tekanan darah sistol dan diastolnya tidak dalam kondisi normal, yaitu sistol dan diastol normal itu kan 120, ya, 120 per 80 milimeter Hg, ya, milimeter Hg. Nah, orang yang mengalami hipotensi itu biasanya tekanannya itu turun ke bawah, terutama yang di atas ini, ya, bisa di antara 90, ya, biasanya 90 per 70. Nah, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menderita hipotensi ini? Nah, biasanya dia sering mengalami pusing, terus terkadang dia pingsan, penglihatannya kabur, terutama ketika dari duduk ke berdiri itu mulai muncul kunang-kunang. Detak jantung lebih cepat dari normal dan iramanya menjadi tidak teratur. Terus sering merasa kebingungan. Nah, biasanya juga diikuti dengan rasa mual dan merasa tidak enak pada badan. Kemudian orangnya lemah dan merasa kedinginan.
Ya, berarti dari situ dapat kita identifikasi bahwa orang tersebut menderita hipotensi, tekanan darah rendah. Nah, yang berikutnya adalah aneurisme. Aneurisme ini adalah pelebaran yang tidak normal pada pembuluh nadi karena kondisi dinding pembuluh darah yang lemah ya. Nah, ini kita bisa lihat ini ada pelebaran pada titik tertentu. Nah, pelebaran itu bisa menjadi lebih besar. Ini sama juga dengan semacam ambeien ya, ambeien atau semacam bukan ambeien, yang ada pada kaki itu loh, ya sama juga seperti itu, ya. Nah, ini biasanya dicirikan dengan sakit kepala yang muncul tiba-tiba dan menyakitkan, kemudian penglihatan menjadi kabur, kemudian mual dan muntah yang menyembur, lumpuh dan lemah pada salah satu sisi tubuh, sulit berbicara, sulit berjalan, keseimbangan terganggu. Kemudian juga bisa mengganggu pada konsentrasi atau daya ingat, ya. Gangguan juga terjadi pada gangguan penglihatan atau melihat penglihatan yang tidak fokus atau penglihatan yang ganda. Nah, ini yang namanya aneurisme. Yang berikutnya aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah penumpukan lemak pada dinding bagian dalam dari pembuluh darah, sehingga menyebabkan dinding pembuluh darah itu menjadi keras dan mengalami degenerasi, artinya mengalami penurunan dari fungsi. Ya. Nah, ini biasanya ditandai dengan nyeri pada dada seperti ditekan atau diremas, ya. Jadi dada itu terasa sakit yang luar biasa. Kemudian nyeri atau tekanan pada pundak dan lengan serta rahang atau punggung. Ya, terus terjadi gangguan pada irama jantung yang tidak normal, terkadang cepat dan terkadang terlalu lambat. Nah, terkadang diikuti juga dengan sesak nafas, kemudian berkeringat dan gelisah. Nah, ini adalah beberapa gangguan pada sistem transportasi. Sekarang kalau kita lihat pada prediksi soal UTBK tahun 2021, di sini dikatakan bahwa seseorang yang mengalami demam tinggi, kemudian menggigil, ini tadi sudah ya terbaca, menggigil, berkeringat, nyeri pada tulang dan sendi, ini masih hampir sama cirinya dengan penyakit gangguan sistem sirkulasi yang lain. Ada sesak napas, ini sama tadi dengan aterosklerosis ya, merasa tidak nyaman pada perut. Nah, ini masih umum. Nah, sekarang ada kata clue-nya, yaitu dia sel darah putihnya 20.000 ya, 20.000 cc, ada 20.000 per cc. Nah, dari sini ini adalah kata kuncinya. Ya, kalau yang lainnya ini adalah gejala yang umum pada gangguan sistem transportasi. Kita tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas dari situ, tapi identifikasi kita bisa kita lakukan pada yang di sini. Nah, maka penyakit tersebut adalah kanker darah atau leukemia. Selanjutnya, kita masuk pada transportasi pada tumbuhan. Nah, transportasi pada tumbuhan adalah bagaimana mekanisme air dan hara mineral itu masuk dan beredar ke dalam tubuh tumbuhan. Ada dua cara tanaman itu untuk mengedarkan air dan hara mineral, yaitu melalui transportasi intravasikuler, ya, transportasi intravasikuler, ini vasikuler, dan transportasi ekstra. Nah, transportasi ekstravasikuler. Intra itu artinya di dalam, vasikuler artinya di dalam vasis. Nah, berarti vasis itu ada dua, atau jaringan pengangkut ada dua, yaitu xilem dan floem. Ya. Nah, untuk ekstra itu ada dua jalur, yaitu jalur simplas, ya, jalur simplas dan jalur apoplas. Nah, jalur simplas dan apoplas, ya, jalur apoplas. Nah, sekarang kita lihat apa itu jalur intravasikuler. Berarti di sini air akan bergerak ya dari bawah ke atas.
yaitu dari, ini misalnya ini adalah akar. Air akan bergerak dari silem akar, ya, silem akar, kemudian bergerak masuk ke silem batang, kemudian dia bergerak masuk ke silem daun. Nah, ini adalah pengangkutan intravasikuler, ya. Nah, kalau bahan makanan itu diedarkan melalui floem. Nah, kalau floem arahnya adalah dari atas ke bawah. Bahan makanan akan beredar dari floem daun, ya. Terus dia akan beredar lagi ke floem batang, turun ke floem batang, dan akhirnya juga menyebar ke floem akar. Nah, ini adalah pengangkutan intravasikuler. Artinya, air dan bahan makanan itu beredar di dalam pembuluh. Nah, yang kedua yaitu pengangkutan ekstravasikuler. Pengangkutan di luar dari pembuluh atau jaringan pengangkut pada tumbuhan. Nah, dia melalui jalur simplas dan melalui jalur apoplas. Jalur simplas, ya, kalau kita buat dulu definisinya, jalur ekstravasikuler ini, kita mulai dari epidermis, ya. Dari epidermis, maka bahan makanan akan bergerak ke korteks, kemudian dari korteks itu akan ke endodermis, ya, endodermis. Kemudian dari endodermis baru menuju ke silem akar. Nah, ini adalah jalur pengangkutan ekstravasikuler. Jadi arahnya dari sini. Jadi dari epidermis, kemudian ke korteks, ini adalah korteks, kemudian ke endodermis, dan akhirnya masuklah dia ke silem. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang jalur ekstravasikuler ini ada dua, yaitu jalur simplas dan jalur apoplas. Jalur simplas, air dan hara mineral itu masuk melalui masuk ke dalam sel-sel dari akar. Dimulai dari sel-sel epidermis, nah ini bulu akar ya, terus epidermis, kemudian dari epidermis pindah ke korteks, dari korteks 1 ke korteks 2, sampailah dia ke endodermis, dan barulah dia sampai ke sel silem. Nah, untuk bisa pindah, ini menggunakan yaitu penghubung antar sel. Penghubung antara sel satu dengan sel lain yang disebut dengan nama plasmodesmata. Nah, jadi antara sel satu dengan sel yang lain pada tumbuhan ada suatu celah, ya, yang dinamakan dengan nama plasmodesmata. Inilah penghubung antara sel satu dengan sel yang lain. Nah, air itu masuk dari bulu akar, kemudian ke sel epidermis, dari sel epidermis ke korteks karena dia ada plasmodesmatanya ini. Dari korteks 1 ke korteks yang kedua juga pindah melalui plasmodesmata dan seterusnya sampai ke endodermis. Dari endodermis dia masuk ke silem akar. Nah, bagaimana dengan jalur apoplas? Jalur apoplas, air ini akan masuk dari sela-sela antar sel, ya, sela-sela antar sel. Sekarang kita lihat di sini. Ini antara sel epidermis satu dengan yang lain ada celah. Nah, air masuk dari sini. Kemudian dia bergerak lagi di antara celah sel korteks. Kemudian di antara sel korteks yang kedua, lapisan kedua, yang ketiga, ya, terus sampai dia menuju ke endodermis dan masuk ke dalam silem. Nah, ini adalah jalur transportasi air melalui jalur ekstravasikuler. Ada dua, yaitu jalur simplas dan jalur apoplas. Nah, ini kita lihat bagaimana jalur simplas bisa terjadi. Lihat antara sel satu dengan sel yang lain ada penghubungnya. Penghubung ini namanya adalah plasmodesmata, celah, sehingga air bisa pindah dari satu sel ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Nah, pengangkutan seperti ini yang namanya pengangkutan simplas. Kalau pengangkutan apoplas berarti air akan masuk di antara celah di antara dua sel. Nah, seperti ini. Dia masuk di antara celah di antara dua sel. Jadi, terus berjalan sampai ke silem. Nah, yang berikutnya adalah, sekarang kita lihat soalnya dari penjelasan tadi. Plasmodesmata adalah saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan yang menghubungkan sitoplasma dari satu sel dengan sel lainnya. Apabila tanaman X mengalami mutasi,
pada gen yang mengatur pembentukan plasmodesmata sehingga plasmodesmata tidak terbentuk. Nah, berarti sekarang antar sel satu dengan sel yang lain, ya, sel ini mengalami mutasi, jadi di sini ada plasmodesmata, justru plasmodesmatanya tidak ada. Nah, maka hal yang mungkin terjadi pada mekanisme pengangkutan air di sel-sel akar tanaman X adalah, yaitu air akan ditransfer melalui mekanisme simplas. Nah, ini justru karena tidak ada yang namanya plasmodesmata, kan simplas tidak terjadi. Berarti yang ini kurang tepat. Air ditransfer melalui mekanisme apoplas. Nah, ini yang tepat karena dia tidak punya plasmodesmata, ya, berarti ada alternatif kedua untuk transportasi air secara ekstravasikuler, yaitu melalui apoplas. Nah, air tidak bisa ditransfer melalui sel akar, enggak juga. Ada satu alternatif yang tadi, apoplas kan ada, ya. Air akan bocor keluar sel, itu juga tidak. Ini hanya pengecoh. Nah, air akan terjebak di dalam sel dan tidak bisa ditransfer. Ini juga pengecoh, ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Sekarang kita masuk ke sistem indera. Nah, di sini yang kita bahas sistem indera itu adalah telinga, yaitu terutama pada struktur telinga. Kita mulai dari ini adalah daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk memusatkan gelombang. Jadi dengan adanya daun telinga, gelombang suara itu bisa terkonsentrasi untuk masuk ke dalam yang namanya saluran, ya, saluran telinga, ya, atau liang telinga. Nah, kita bisa menambah kekuatan dari penangkapan gelombang. Ya, biasanya orang kalau misalnya suara itu kecil, dia pasti akan menambahkan telapak tangannya ke bagian telinga. Nah, itu tujuannya adalah untuk menambah area penangkapan, ditambahkan dengan tangan, sehingga kita menjadi lebih bisa mendengar, ya, bisa lebih jelas mendengarnya, ya. Gelombang suara itu akan dialirkan masuk ke dalam liang telinga atau saluran telinga. Nah, di sini gelombang suara akan dirubah menjadi getaran karena dia akan menggetarkan membrana timpani atau gendang telinga. Ya, getaran dari gendang telinga ini akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Tulang yang pertama ini namanya malleus. Ya, tulang malleus bergetar itu akan menggetarkan tulang incus. Tulang incus juga bergetar. Tulang incus bergetar, maka tulang stapes, ya, atau sanggurdi ini juga akan bergetar. Nah, tulang sanggurdi ini menempel pada tingkap oval, ya, tingkap oval yang berhubungan dengan koklea atau rumah siput. Di dalamnya berisi cairan dan ada rambut-rambut. Nah, dengan demikian karena di sini bergetar, maka cairannya pun juga ikut bergetar. Cairan yang bergetar ini akan terus menjalar hingga sampailah ke serabut saraf auditori. Serabut saraf auditori inilah yang nanti akan berhubungan dengan otak, yaitu terutama bagian lobus temporal, ya, lobus temporal pada bagian telinga kita. Nah, kemudian getaran tadi diolah dan barulah kita bisa mendengar. Nah, itulah urut-urutan dari jalannya impuls dari mulai luar sampai dengan ke dalam. Nah, di telinga, selain dia terdapat alat untuk mendengar yang namanya organ korti, nah dia juga terdapat alat keseimbangan. Nah, ini alat keseimbangannya, yaitu saluran 3,5 lingkaran. Nah, ini ya, kanalis semisirkularis. Dia ada saluran berbentuk setengah lingkaran, ada 3 buah. Makanya disebut saluran 3,5 lingkaran. Nah, di sini terdapat nanti batu-batu otolit yang merupakan batu keseimbangan, ya. Jadi ini adalah pusat keseimbangan selain dari otak kecil kita, ya. Nah, yang berikutnya di bagian telinga tengah, ya, ini telinga tengah, ini telinga dalam, nah ini telinga luar, ya. Di sini batasnya adalah gendang telinga. Nah, pada bagian telinga bagian tengah itu terdapat saluran yang menghubungkan antara rongga telinga tengah dengan rongga mulut,
ya. Nah, itu dinamakan dengan nama saluran Eustachius. Nah, makanya kenapa kalau kita mengalami tekanan udara yang sangat tinggi, kita dianjurkan untuk membuka rongga mulut supaya tekanan di sini tidak besar. Apalagi ketika kita naik pesawat dan pesawat itu sedang take off, yaitu sedang naik ke atas. Nah, maka tekanan itu akan berubah ya menjadi lebih besar. Nah, maka dianjurkan kita itu untuk membuka mulut kita supaya tekanan itu mengalir keluar ya, tidak memecah dari gendang telinga. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Ya, soalnya perhatikan struktur alat indera pendengar berikut. Berdasarkan mekanisme pendengaran, ya, mana urut-urutan jalannya pendengaran yang paling tepat. Sekarang kalau kita lihat gelombang suara masuk melalui telinga tengah udah jelas salah ya. Kemudian gelombang suara masuk melalui telinga dalam juga salah. Di bagian koklea enggak, berarti kan kita mulai harusnya dari sini kan. Nah, di membran timpani sini ini adalah bagian dari luar. Gelombang suara diubah menjadi getaran. Nah, ini udah betul. Kemudian menggetarkan ketiga tulang pendengaran. Ini yang tadi malleus, incus, dan stapes. Terus mengubah tekanan suara menjadi energi mekanik. Ini betul. Nah, terus di saluran Eustachius, gelombang suara diubah menjadi getaran. Nah, ini kan salah. Jadi, yang benarnya adalah yang delta, ya. Kita lihat yang berikutnya adalah iritabilitas atau kepekaan terhadap rangsang pada tanaman tertentu. Nah, di sini kita lihat tumbuhan itu peka terhadap rangsang. Ya, peka terhadap rangsang. Biasanya dia akan memberikan respon. Apakah responnya itu mengikuti arah datangnya rangsang atau tidak mengikuti sama sekali. Nah, kalau kita ingat kembali materi pelajaran kelas 11, ya maka kita akan mendapatkan pembagian dari gerakan pada tumbuhan itu dibedakan atas gerak esionom dan gerak endonom. Nah, gerak endonom ini adalah gerak spontan yang belum diketahui penyebabnya. Rangsangnya itu apa? Ya. Nah, ini contohnya gerak aliran dari protoplasma di dalam sel, ya. Nah, itu adalah termasuk gerak endonom spontan. Kemudian gerak esionom dibedakan atas 3, yaitu gerak tropisme, ya, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, sekarang kita bedakan prinsip dasarnya. Kalau gerak tropisme, posisinya tetap, ya, posisinya tetap. Nah, tinggal nanti arahnya akan mengikuti atau menjauhi rangsang. Kalau dia mengikuti rangsang di sini, maka dia dikatakan positif. Ya, contoh fototropisme. Tumbuhan itu tadinya di sini. Kemudian karena ada cahaya, dia mengikuti arah datangnya cahaya. Itu namanya fototropisme positif. Akar, nih misalnya, ini akar. Akar itu ada di sini. Kemudian, ya, di sini ada zat kimia. Ada zat kimia. Nah, maka dia akan belok ke arah zat kimia atau unsur hara. Maka ini dinamakan yang disebut dengan nama kemotropisme positif. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya tropisme itu posisi tanaman itu tetap, ya. Paling dia hanya bergeser ke kiri atau ke kanan, mengikuti atau menjauhi arah rangsang. Yang kedua adalah taksis. Kalau taksis ini adalah pindah tempat. Jadi ada jarak. Ada jarak yang ditempuh. Ya, contoh gerak dari euglena. Nah, di sini ada cahaya. Nah, maka dia akan pindah tempat. Dari sini dia akan menuju ke tempat yang adanya cahaya. Jadi ada jarak di sini. Nah, itu adalah taksis, ya. Kemudian kalau nasti, ya, gerakan ya yang tetap sama dengan tropis, cuma dia tidak terpengaruh oleh rangsang. Maksudnya seperti ini, mau arah datangnya rangsang dari sini, ya dia tetap akan memberikan respon. Ya, dari sini dia juga akan tetap memberikan respon. Contoh, putri malu. Kalau kita sentuh dari arah atas, dia akan menutup. Kita sentuh dari arah ujung sini, dia juga akan menutup.
Nah, itu responnya. Jadi beda antara nasti, taksis, dan tropisme. Sekarang tropisme itu contohnya fototropisme. Ini ada yang fototropisme positif dan ada yang negatif. Jadi kalau positif itu yang kita lihat sehari-hari, tanaman yang dia tumbuh membelok ke arah datangnya cahaya, ya. Geotropisme itu adalah gerak tanaman karena pengaruh dari rangsang gaya gravitasi bumi. Kemudian hidrotropisme ini rangsangnya adalah air, ini juga bisa positif dan negatif. Tigmotropisme ini adalah sentuhan. Jadi ini contohnya sulur yang melilit dari batang. Setiap dia kesentuh dia pasti akan belok. Nah, seperti ini ya. Terus kemotropisme yaitu rangsangnya adalah zat kimia. Kemudian kalau taksis ini yang fototaksis. Ini yang tadi euglena bergerak menuju ke yang arah datangnya cahaya ya. Maka geraknya disebut fototropisme positif. Kemudian kemotaksis, ini biasanya contohnya adalah gerakan sperma dari lumut menuju ke ovum dari alat perkembangbiakan dari lumut ya, karena dia mengeluarkan semacam zat kimia, maka dia tertarik untuk masuk ke sini ya, ke archegoniumnya. Kemudian gerak nasti, ini seismonasti, itu tadi yang putri malu. Kemudian niktinasti, ini adalah gerakan di mana tanaman-tanaman yang memiliki daun majemuk itu menutup ya, nutup pada malam hari, istilahnya dia tidur. Kemudian fotonasti ini contoh gerakan karena dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian termonasti ini gerakan dari tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu. Dan haptonasti ini gerakan yang dia hampir sama dengan niktinasti ya. Dan yang terakhir nasti kompleks. Nasti kompleks ini biasanya terdapat pada stomata. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh satu rangsang, dia dipengaruhi oleh banyak rangsang. Stomata itu akan membuka atau menutup dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh cahaya, dipengaruhi juga oleh kadar air ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita melihat dari gambar, ini adalah gambar putri malu yang sedang diberi langsang berupa sentuhan, ya. Nah, sekarang kita lihat gambar di atas menunjukkan daun tanaman putri malu atau Mimosa pudica yang menutup ketika diberi sentuhan. Alasan yang paling tepat mengapa tumbuhan putri malu menutup daunnya adalah yaitu respon dia terhadap rangsang. Ya kan tadi karena semuanya pembahasan kita yang tadi tentang gerak tumbuhan adalah pada rangsang, bukan karena faktor berkembang biak atau bernapas atau bergerak, bukan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem respirasi. Jenis pernapasan itu ada dua, yaitu ada respirasi di sini ya, respirasi internal, ini internal, dan respirasi eksternal. Nah, apa bedanya? Ya, respirasi internal ini adalah pertukaran eksternal dulu, pertukaran antara O2 dengan CO2. Nah, ini tempat terjadinya aja tempatnya, yaitu terjadi antara pembuluh darah ya, pembuluh darah dengan pembuluh darah atau kapiler ya, kapiler paru-paru. Ini kapiler paru-paru ya, dengan pembuluh darah kapiler ya, pembuluh darah kapiler yang lainnya selain dari pembuluh darah kapiler paru-paru di sini, atau bisa juga antara alveolus ya, kita tuliskan di sini antara alveolus udara atau oksigen dalam alveolus dengan pembuluh darah kapilernya, pembuluh darah kapiler. Nah, pokoknya intinya kalau yang respirasi eksternal ini udara ini masih ada kaitannya dengan udara luar.
Ya, kan di alveolus ini udaranya baru masuk dari luar. Nah, baru nanti didifusikan ke pembuluh darah kapiler di paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah respirasi eksternal. Kemudian yang berikutnya, respirasi internal. Respirasi internal ini adalah terjadi antara pembuluh darah. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini pembuluh darah, arteri, kapiler ya, kapiler arteri. Ini adalah sel, ya. Ini sel, dan ini adalah pembuluh darah vena yang akan keluar. Nah, ketika pembuluh darah arteri ini masuk ke dalam sel, disinilah terjadi respirasi, pertukaran. Di sini banyak mengandung O2, ya. Nah, maka O2-nya ini nanti akan diberikan ke sini. Ya, terus kemudian di sini nanti sudah keluar mengandung CO2. Nah, ini adalah respirasi eksternal. Semua dilakukan dengan mekanisme yang namanya difusi sederhana. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Jenis pernapasan. Saat kita bernapas, kita akan menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Berdasarkan pertukaran gas tersebut, pernapasan terbagi menjadi pernapasan internal dan pernapasan eksternal. Pernyataan berikut yang paling tepat mengenai proses pernapasan internal. Nah, yang ditanya adalah internal. Berarti kalau kita lihat proses masuknya udara melalui hidung. Nah, ini kan eksternal karena masih berhubungan dengan udara luar. Terjadinya perpindahan gas oksigen karena adanya perbedaan tekanan parsial. Nah, ini antara jaringan dan kapiler. Jaringan itu adalah sel, berarti ini yang gambar ini tadi. Nah, ini yang tadi digambarkan seperti ini. Ya, ini adalah jaringan dan ini jaringan dan ini kapilernya. Ya, kita lihat pertukaran gas ini berarti jawabannya yang B ya. Nah, ini yang B. Pertukaran gas alveolus secara difusi itu tadi sudah dijelaskan secara eksternal. Karbon dioksida pindah dari darah menuju kapiler paru-paru itu juga eksternal. Pengikatan oksigen di paru-paru akibat perbedaan tekanan udara itu juga eksternal. Ya. Sekarang kita masuk ke organ ekskresi. Nah, kalau ngelihat dari ciri-ciri sini, ini nggak perlu dijelaskan lagi. Kamu pasti sudah bisa mengidentifikasi organ ekskresi apa yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Kita lihat dia mengendalikan suhu tubuh, masih belum jelas. Pelindung terhadap kerusakan fisik. Nah, ini udah jelas nih. Penyinaran, berarti kan ini yang ada di luar ya. Penguapan, gangguan kuman. Ini bukan kekeringan tapi keringat ya. Terus penerimaan rangsang sentuhan ya udah jelas sekali. Berarti organnya itu adalah organ kulit ya. Ini yang paling mudah ini. Nah, berikutnya kita masuk ke jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan, terutama pada jaringan daun, itu disusun, ya, organ daun itu disusun oleh jaringan epidermis, kemudian mesofil palisade. Nah, ini warnanya hijau karena dia banyak mengandung klorofat. Ya. Kemudian mesofil spon, ya, dan kemudian ditutup oleh epidermis bawah. Sekarang kalau kamu perhatikan, tanaman ini memiliki stomata. Stomata itu adalah mulut daun tempat pertukaran gas, di mana CO2 masuk, ya, O2 nanti dikeluarkan. Nah, itu stomata. Kalau kita ngelihat stomatanya ada di bawah, berarti tanaman ini adalah tanaman darat. Ya, kalau dia stomatanya ada di atas, berarti dia tanaman air. Karena stomata itu tersembunyi untuk mengurangi penguapan. Nah, seperti itu. Ini adalah struktur dari daun. Nah, terus kita lihat lagi di sini ada tulang daun. Tulang daun itu adalah kepanjangan dari batang. Jadi di sini tulang daun itu ada sel-sel seludang daun. Nah, kamu masih ingat pada tanaman C4 ya, proses fiksasi itu pertama kali terjadinya di sel seludang daun. Nah, ini sel seludang daun itu membungkus dari xilem dengan floem ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Diketahui suatu jaringan suatu organ tumbuhan tersusun atas jaringan derma. Kita masih belum jelas ya, karena semua punya jaringan derma. Nah, ini kuncinya, punya mesofil.
Nah, ini kuncinya di sini. Terus punya jaringan pembuluh. Semua organ tanaman punya pembuluh. Akar, batang punya pembuluh. Kuncinya adalah di nomor 2. Dari sini kita bisa tahu organ tersebut adalah daun. Ya. Berikutnya, masih ke jaringan tumbuhan, kita ke sub yang namanya modifikasi organ. Sistem organ sistem tingkat organisasi pada tumbuhan itu dari yang terendah sampai yang tertinggi itu adalah ada sel, ada jaringan, ada organ, dan ada modifikasi organ. Nah, ingat ya, tumbuhan itu sampai di organ, dia tidak ada sistem organ, ya, tidak ada sistem organ, sehingga ya dia hanya sampai organ, tapi dia memiliki modifikasi pada organ. Nah, kita lihat apa aja yang merupakan modifikasi organ. Buah itu merupakan gabungan dari dua organ, yaitu batang dan daun. Kemudian bunga, ini merupakan modifikasi dari batang dan daun juga. Umbi, ini modifikasi dari organ akar dan batang. Kemudian sekarang dikatakan untuk membuktikan benar nggak bahwa yang namanya umbi itu bukan akar, tapi dia sebenarnya adalah lebih cenderung kepada batang. Nah, ini ada pertanyaannya. Prediksi dari UTBK tahun 2021 ya. Nah, kentang merupakan modifikasi dari organ batang yang berperan menyimpan cadangan makanan, sehingga sering disebut dengan nama umbi batang. Ini ya, jadi dia bukan umbi akar, tapi dia umbi batang. Pernyataan di bawah ini yang mendukung bahwa kentang adalah umbi batang adalah, kita bisa ngelihat tadi ini, ada buktinya apa? Dia punya mata tunas. Yang punya mata tunas itu adalah sifat dari batang. Nah, makanya kita lihat di sini, di setiap mata tunasnya itu akan tumbuh. Nah, ini akan membentuk apa? Dia akan membentuk individu-individu baru. Beda dengan yang namanya tanaman singkong. Nah, tanaman singkong ini yang disebut dengan nama umbi akar. Kenapa? Karena dia tidak punya mata tunas. Dan kita bisa buktikan ya, kalau singkong ini kita tanam, dia tidak akan tumbuh karena memang dia akar. Yang merupakan alat perkembangbiakan vegetatif itu adalah batang. Nah, sekarang bagaimana dengan yang namanya wortel? Nah, ini wortel ya. Wortel itu seperempat di bagian atas ini adalah batang. Ya, masih batang. Nah, makanya kalau kamu lihat di sini warnanya masih hijau. Sedangkan 3/4-nya ini adalah akar. Nah, jadi tunas itu akan tumbuh di bagian yang di atas. Jadi nggak pernah ada tunas itu numbuhnya di bagian bawah pada tanaman wortel. Nah, itulah yang harus kamu pahami perbedaan antara umbi akar dengan umbi batang. Yang merupakan alat perkembangbiakan vegetatif itu adalah batang karena dia punya tunas, ya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah adanya nodus yang ditandai dengan tumbuhnya tunas. Yang ini ya. Yang B. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan itu salah satunya adalah hewan memamah biak atau ruminansia. Dia mempunyai kekhususan karena mempunyai 4 tipe lambung. Ya, jadi terus juga cara mencerna makanannya dengan 2 kali pengunyahan makanan, 2 kali. Maksudnya bukan 2 kali langsung telan, enggak. Setelah ditelan itu akan dimuntahkan kembali. Nah, itulah ciri-ciri dari hewan ruminansia atau yang disebut dengan nama hewan memamah biak. Nah, cara makannya yang pertama adalah dia makan rumput dalam posisi tegak. Dia makan, dikunyah, tapi tidak halus ya, kunyah kasar, yang penting bisa ditelan. Kemudian dia telan, kemudian disimpan di bagian yang namanya rumen. Ya, terus sampai rumennya penuh. Nah, kemudian setelah rumennya penuh, dia mulai duduk atau berkubang kalau pada kerbau ya. Nah, ketika dia berkubang, ini dimuntahkan kembali makanan tadi. Nah, makanya kita sering melihat sapi atau kerbau ketika dia duduk itu mengunyah-ngunyah. Nah, itu berarti dia melakukan pengunyahan yang kedua ya. Dikunyah menjadi halus, kemudian langsung masuk ke yang namanya omasum. Ya, mana dia omasum? Nah, ini masuk ke omasum, kemudian ke abomasum.
Nah, seperti itu. Baru setelah itu dia masuk ke yang namanya usus ya. Nah, di antara usus di sini antara usus halus dengan usus besar ada yang namanya kaikum. Nah, kaikum ini adalah tempat untuk dia melakukan fermentasi karena makanannya yang berupa senyawa selulosa ya. Nah, fermentasi pada dinding sel dari rumput-rumputnya itu kan mengandung selulosa. Kemudian keistimewaan lagi dari hewan ruminansia atau mamamah biak selain dia punya 4 lambung, dia mengunyah makanan melakukan penelanan makanan sebanyak 2 kali, dia juga memiliki usus yang lebih panjang dibandingkan hewan-hewan pemakan daging atau pemakan segala. Ya, nah itu adalah keistimewaan dari hewan ruminansia. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Kerbau merupakan hewan herbivora, sedangkan harimau adalah hewan karnivora. Sapi atau kerbau memiliki sistem pencernaan lebih panjang dibandingkan dengan harimau. Alasan yang paling tepat mengapa sapi memiliki sistem pencernaan yang lebih panjang adalah yang tadi, bahwa selulosa yang ada pada tanaman rumput, sel-sel rumput, ya, ini selulosa merupakan bagian yang sulit untuk dicerna, ya, sehingga dia memerlukan yang namanya usus itu lebih panjang jadinya supaya pencernaan itu bisa sempurna. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, yang berikutnya adalah tentang hormon. Hormon steroid dan non-steroid. Kalau kita ngelihat dari namanya, hormon steroid ini hormon yang dibentuk oleh lemak atau kolesterol. Hormon non-steroid ini adalah hormon polipeptida, berarti dia dibentuk oleh protein. Nah, hormon itu adalah suatu zat kimia yang mempercepat, dia hampir sama dengan enzim, mempengaruhi aktivitas dari proses-proses di dalam tubuh. Dia diperlukan dalam jumlah yang sedikit, ya, walaupun sedikit pengaruhnya sangat besar, ya. Dan komposisinya pun juga tidak boleh berubah menjadi lebih banyak atau berkurang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme kerja dari hormon steroid dan hormon non-steroid. Nah, hormon steroid ini biasanya berupa lemak yang tidak larut di dalam air, dapat diangkut jika berikatan dengan protein plasma. Nah, ini ya, jadi diangkutnya oleh darah. Hormon itu kan dia masuk bersama-sama dengan peredaran darah, karena dia tidak punya saluran tersendiri. Makanya hormon itu disebut dengan nama kelenjar endokrin. Suatu kelenjar yang mengucurkan cairan tapi tidak punya saluran. Beda dengan pembuluh darah, dia punya saluran, ya, pembuluh darah. Nah, jadi dia bergabung dengan darah, yaitu di mananya? Di protein plasmanya atau albumin, ya, plasma darah. Nah, contohnya ini yang contoh dari hormon steroid itu adalah testosteron dan estradiol atau estrogen, ya. Nah, setelah dia masuk di dalam pembuluh darah, nah nanti pada organ target dia akan keluar dari pembuluh darah dan akan menempel pada organ target. Nah, kalau hormon steroid, di sini organ targetnya ada reseptor untuk menangkap dari hormon tersebut. Reseptornya ada di dalam sitoplasma. Nah, ini yang membedakan. Jadi, ini hormon steroidnya, dia menembus membran sel dan langsung menuju ke reseptornya, penangkapnya. Kemudian berikatan di dalam sitoplasma dan barulah dia masuk ke dalam inti. Nah, disinilah dia akan mempengaruhi proses sintesis protein pada DNA. Ya. Sekarang bagaimana dengan hormon non-steroid? Dia terbuat dari protein, hormon ini, ya, atau polipeptida, itu kan protein. Nah, setelah dibawa masuk ke aliran darah, ya, masuk ke aliran darah, maka organ targetnya di sini akan sampai di organ target, maka dia akan menempel pada reseptor. Reseptornya ada di plasma, di membran plasma. Nah, inilah bedanya antara hormon steroid dengan hormon non-steroid. Nah, anak-anak, sampai di sini pembahasan kita tentang materi UTBK yang kelima.
Jadi sudah selesai semua pembahasannya. Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bisa menambah pemahaman kamu tentang materi-materi biologi. Oke, Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.